Sekarang kita pindah ke Mas Has. Mas Has, mohon maaf nih, saya panggil Mas aja ya. Ya silakan Pak, memang itu nama brandnya Pak. Mas. Ya, iya, mantap. Mas, sebelum Mas Has menyampaikan materinya, saya mewakili orang awam nih Mas. Ya. Saya berpikir di awal, jadi sejujurnya gini loh Mas. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah unit kerja baru di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kami unit kerja baru, Mas. Ya. Jadi khusus untuk pengembangan SDM ekonomi kreatif di 17 subsektor. Nah, di sisi lain, sejujurnya saya juga baru belajar apa sih desain komunikasi visual itu. Ada artikel yang saya baca, Mas, ini mungkin salah tapi juga mungkin benar, bahwa kalau kita mengatakan desain komunikasi visual, itu dianggapnya sebagai, zaman dulu dianggapnya sebagai ya mengutip film Sidul, tukang print, ya, tukang buat reklame atau baliho. Ini orang awam loh, Mas Has. Demikian halnya dengan Mas John nanti. Jadi ini pemikiran orang awam. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin kalau diperkenankan sekaligus Mas Has memperkenalkan apa sih desain komunikasi visual tersebut. Karena di sini banyak juga dari teman-teman akademisi Mas di ruang kita ini. Monggo Mas Has. Terima kasih Pak. Ya bolehlah kita ngobrol dulu tentang DKV. DKV itu sebenarnya hanya salah satu nama ya yang digunakan ya. Sebenarnya banyak banget di dunia istilahnya Pak. Ada yang tetap menggunakan desain grafis, ada yang bilang graphic communication, ada yang bilang visual communication design ya atau DKV dan macam-macam. Tapi itu sebenarnya adalah satu entity yang sama ya. Jadi intinya dalam desain grafis atau desain komunikasi visual ini ada 3 hal pokok ya yang dikerjakan ya. Yaitu mengenai identifikasi Pak, yaitu kita terkait dengan membuat desain-desain yang terkait dengan identitas Pak. Misalnya brand identity, logo dan semacamnya ya. Kemudian hal-hal yang terkait dalam penyampaian informasi, di mana tugas desainer komunikasi visual itu adalah menyampaikan informasi secara visual tentunya. Itu banyak banget itu. Di dalamnya juga tentang terkait dengan publikasi segala macam itu ada di dalamnya. Kemudian yang dekat bidangnya Mas Riki ya, itu adalah bidang persuasi Pak, yaitu desain-desain yang digunakan untuk membujuk Pak, mempersuasi. Ya misalnya di dunia periklanan ya, itu juga dalam konteks industrinya, pendidikan segala macam itu kita belajar juga mengenai persuasi Pak. Kurang lebih 3 hal pokok itu Pak. Kalau bentuk konkretnya ya bisa iklan, bisa desain permukaan kemasan, bisa billboard segala macam Pak. Juga kalau saat ini sudah mulai berkembang ke arah digital ya, desain ada motion grafik dan segalanya Pak. Jadi apa-apa yang bisa kita lihat secara visual tentunya. Kurang lebih itu Pak. Terima kasih pencerahannya Mas Has. Adapun yang berkaitan dengan seperti apa sih rahasia menyikapi new normal bagi teman-teman pelaku nih, khususnya di subsektor desain komunikasi visual. Kebetulan kalau boleh saya mulai presentasinya Pak, dengan mungkin dari operator bisa menyiapkan ya, karena
Jawabannya ada di dalam. Monggo, Mas. Oke, next langsung aja. Dalam beberapa saat lagi akan diputar satu video yang di mana itu adalah respon para desainer Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Mereka desainer yang ada di Medan, Lampung Selatan, Tangerang Selatan, Jakarta, Bandung, Semarang, bahkan kawan-kawan dari Salaman ya, yang terkenal dengan desainer kampung ya, yang mereka dari desa tetapi ikut berpartisipasi sebagai crowdsourcing dari banyak kontes-kontes desain logo di dunia ya. Mereka dari desa tapi sudah mendunia ya. Dari Magelang, kemudian dari Jogja, dari Solo, dari Surabaya, Malang, dan Kupang. Mereka profesinya macam-macam ya, ada yang desainer karyawan, ada yang entrepreneur design, ada juga yang freelancer ya, ada juga akademisi ya. Jadi kita coba melihat gimana sih pandangan mereka dalam menyikapin itu. Oke, next. Offline experience yang selama ini harus menjual secara offline yang seperti itu, kemarin harus mereka mentwist bisnisnya di virtual tour, yaitu terus juga webinar kayak seperti itu. Beberapa itu yang kami bantu kayak seperti itu. Pasca ini nanti mungkin ada beberapa hal yang belum kami maksimalkan untuk mencoba selama ini untuk bisnis merchandising yang tidak kami garap. Kemungkinan nanti bakal kita masuki setelah masa recovery ini akan berjalan. Sebaiknya orang-orang kreatif harus tetap tidak panik karena COVID ini mengenai semuanya. Justru karena semua terkena ini, sudah seharusnya kita tidak mengeluh. Dan kalau kami rasa sih pandemi ini adalah masa bercermin, masa rethinking bagaimana sih kita berpraktek dan bagaimana sih kita memutuskan apa yang akan kita kerjakan di setiap waktunya. Dan tetap tidak hanya itu, tapi kita juga saling menguatkan dan tetap menjaga semangat. Belajar beradaptasi dan berinovasi, baik dari desain maupun program-program seperti program manajemen kantor, program komunikasi online cukup membantu. Dan pasca COVID kedepannya kami akan menerapkan social distancing dan pola hidup bersih. Untuk menjaga produktivitas, setiap hari saya melakukan rutinitas seperti bangun pagi, sarapan pagi, mandi pagi, dan berpakaian rapi untuk menjaga mood saya tetap bagus selama bekerja. Kebanyakan orang berharap COVID-19 ini cepat berakhir karena setelah berakhirnya pandemi ini kita akan lebih produktif dan lebih aktif lagi untuk berkarya. Ya istilah sekarang new normal. Kita sebagai pekerja kreatif harus lebih lincah lagi, harus bisa lebih beradaptasi, dan sebisa mungkin jangan merasa diri serba bisa, malah justru berkolaborasi dengan teman-teman yang dia memang punya spesialisasinya masing-masing. Mereka yang memiliki kreativitas, mereka yang berani mengambil jalan yang berbeda, mereka yang melakukan terobosan-terobosan inovatif akan menjadi pemenang di masa depan dan akan menentukan wujud masa depan dunia seperti apa. Sekarang bikin promosi, bundlingnya untuk bisa donasi. Adaptasi dalam menjalankan usaha yang pasti semakin merasa gatal, terus mengoptimalkan komunikasi digital dan promosi media sosial. Dalam setiap kesulitan yang datang, akan selalu ada kemudahan di dalamnya, dan pemikiran itu yang harus ada di dalam pemikiran setiap desainer maupun para pekerja di industri desain, sehingga akan memudahkan dalam mencari peluang-peluang kreatif dan desain yang baru. Ke depan, pasca pandemi tentunya saya berharap merupakan fase-fase perbaikan di mana perubahan-perubahan pola kerja, pola bisnis, dan pola sosial menjadi sebuah proses sistem kerja baru yang berasal dari sistem kerja yang dibangun oleh kita di masa pandemi ini. Kalau saya sendiri kebetulan juga ngajar, jadi selama pandemi ini lebih fokus hampir 100% di ngajar sih, karena ya kita juga menerapkan remote learning cukup challenging juga. Lalu setelah pandemi sebetulnya rencananya masih ya, maksudnya ya kita selama
from home ini juga menyiapkan atau ya sambil belajar gitu, sambil tetap optimis ketika memang sudah kembali normal akan ada pekerjaan-pekerjaan, jadi kita selalu siap. Selain itu juga mempertimbangkan usaha baru yang nggak jasa. Di dalam situasi seperti ini kami berusaha untuk tetap melakukan relasi dengan beberapa klien dan juga beberapa supplier atau vendor dan juga beberapa sesama rekan studi desain, di mana kami bisa memahami situasi satu sama lain dan juga bisa memiliki sebuah perspektif yang baru dari berbagai sisi. Dan dari sana kami bisa mendapatkan satu gambaran yang baru mengenai situasi yang baru ini. Kalau menurut saya new normal seperti ini, bahwa ada kesadaran lama yang kembali kita pelajari tentang solidaritas, tentang kebutuhan paling basic kita, yaitu makan, sosial, saling bantu. Itu yang harus kita ingat sebenarnya ke depan. Dan yang akan aku lakukan sendiri untuk ke depan ya, bagaimana ingatan-ingatan selama pandemi ini tetap terjaga, dan kebiasaan-kebiasaan baik selama pandemi ini tetap terjaga. Pandemi ini membuat behavior konsumen saya berubah. Intinya, meski secara lifestyle tidak terlalu banyak yang berubah, adaptasi yang saya lakukan juga lebih ke mulai mencoba banyak platform yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan akan saya gunakan. Kalau adaptasi apa yang harus saya lakukan, hampir tidak ada, karena sekali lagi saya udah biasa online. Terus apa yang saya harus lakukan setelah pandemi COVID ini berlalu, terutama ya saya kangen teman-teman desain grafis otodidak. Desainer bisa bekerja di mana saja selama ada fasilitas untuk mentransfer data dari pekerjaan mereka. Yang kemudian menjadi masalah adalah saat kita harus berdiskusi dan kemudian mempresentasikan pekerjaan kita, memang perlu interaktiviti yang lebih daripada bekerja di studio. Dan situasi yang sangat tidak menguntungkan dengan adanya pandemi ini adalah kita di-challenge dengan kreativitas dan potensi yang kita masing-masing punyai. Disitulah sebenarnya kreativitas itu muncul. Sebenarnya saat ini kita sangat diuntungkan dengan teknologi digital dan internet. Setelah pandemi COVID-19 ini ya tentunya melanjutkan adaptasi digital tersebut dengan teknologi digital. Desainer grafis Indonesia sudah bisa mendapatkan pekerjaan dari dunia internasional. Kebetulan saya punya yayasan, jadi saya melakukan yang namanya sedekah desain. Jadi saya mengumpulkan beberapa rekanan saya, teman-teman saya, untuk memberikan sedekah desain kepada teman-teman UKM yang memiliki kesulitan untuk untuk mempromosikan produknya, gitu. Jadi ya anggaplah ini untuk terus mengasah skill desain kita supaya tidak mati di gara-gara pandemi ini. Ini menyadarkan kita bahwa mungkin selama ini kita sibuk di dunia nyata dan tidak mengolah wajah kita di dunia internet. Padahal sebetulnya dunia maya itu seperti kita punya rumah dan kemudian dia satu kamar yang kemarin kita lupa untuk dikelola ya. Padahal dunia internet juga penting sekali di samping dunia nyata. Dan kolaborasi lintas disiplin, bahkan kami juga membantu UMKM yang membutuhkan pertolongan untuk mengkomunikasikan secara visual. Tentu saja kami juga menciptakan beberapa produk yang kami hasilkan dengan asumsi dan harapan dapat membantu kehidupan studio kami pasca pandemi. Nah, di lain pihak mungkin mereka ada istilahnya kalau di Medan itu jemput bola. Jadi setiap pelanggan itu justru mereka yang akan datang berkunjung ke rumahnya masing-masing. Jadi tanpa harus bertemu di kantor atau mungkin di studio mereka, tapi justru si kreator lah yang akan mendatangi
lokasinya sendiri. Saya akhirnya melakukan adaptasi, saya coba bikin, kebetulan saya juga suka masak, saya coba bikin beberapa masakan dan akhirnya ya saya coba tawarkan melalui media sosial saya yang lain dengan penawaran harga-harga yang menarik dan menu-menu yang menurut saya enak. Rencana saya setelah pandemi ini atau the new normal nanti, ya saya mungkin saya akan tetap jualan makanan ini gitu, karena lumayan waktu sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini ya orang sudah mulai kenal masakan-masakan saya. Tetapi tetap pekerjaan utama saya adalah graphic designer, terus untuk logo, untuk apparel dan mural. Kebermanfaatan teknologi di dunia desain komunikasi visual itu sangat dekat. Jadi akhirnya mau tidak mau dan di industri kreatif, khususnya di Sumatera atau di Lampung pun juga banyak melakukan hal-hal serupa. Tapi untuk di ranah akademisi, kami bisa dibilang di Sumatera atau di Provinsi Lampung baru satu-satunya kami yang mengerjakan pameran virtual. Karena proyek tidak berlangsung seperti biasanya, kami mencoba beberapa proyek inisiatif, mencoba bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dengan studio desain lain, sehingga juga mungkin bisa membuka kesempatan ruang baru untuk kedepannya dalam persiapan menghadapi pandemi. Jadi kadang-kadang mereka minta diskon, ya kita juga meskipun berat, tapi kita harus ngerti ya. Nah, seperti itu. Lalu kadang-kadang ada beberapa orang yang dulunya nggak minta pembayaran dengan termin yang panjang, sekarang termin yang panjang dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di dalam company sendiri, internal saya sendiri sih sampai saat ini, karena kita ada beberapa divisi ya. Divisi yang paling struggle terutama adalah divisi yang berkaitan dengan produksi, di mana pemakaian sumber daya manusianya sangat banyak, pemakaian pegawainya banyak sekali ya, saya mencapai 30 lebih. Itu saya struggle sih, tetapi kita mulai memberlakukan sistem shift ya. Ketika kita tidak berubah, maka yang terjadi kita akan ditelan oleh perubahan itu. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam perubahan itu? Salah satu hal yang paling signifikan adalah kita harus mengganti strategi dan gaya berkomunikasi dengan cara memahami perubahan perilaku dan gaya hidup dari konsumen. Target audiens kita atau komunikan kita sekarang mengubah gaya hidupnya bukan pada membesarkan keinginan, tetapi dia kembali kepada hal yang paling mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan. Oke, next. Oke, kalau dilihat dari komentar-komentar di video tadi, yang itu jelas merupakan satu cerminan ya dari teman-teman kita yang tersebar di Sumatera, di Jawa, kemudian di Nusa Tenggara Timur ya, di mana mereka sebenarnya sudah mewakili apa yang terjadi saat ini di dunia desain komunikasi visual. Ya, di sini saya tuliskan beberapa kata kunci ya yang direkam dari apa yang sudah disampaikan, dari mulai adaptasi ya, gimana beradaptasi ya. Kemudian mereka melakukan pivot, jadi desainer grafis tapi karena punya kemampuan memasak, akhirnya dia melakukan diversifikasi usaha dengan membuat bisnis makanan, dan ternyata itu malah nantinya akan menjadi suatu unit bisnis yang baru, dan itu satu blessing juga ya. Kemudian juga di mana kita harus berefleksi ya, saatnya untuk melakukan evaluasi ya, memikirkan mungkin model bisnis yang baru ya. Juga inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan, juga kemungkinan-kemungkinan dengan membuka pasar yang baru yang lebih luas. Juga tadi ada juga yang menyampaikan akan memikirkan juga akan memulai bisnis-bisnis yang tidak basisnya jasa gitu, mungkin ke produk atau ke hal lain ya. Tadi Mas Riki juga udah menyinggung hal itu ya. Kemudian satu hal yang penting, oke, next slide ya.
Ini kurang lebih apa yang bisa disimpulkan ya, bahwa di mana desainer itu punya yang namanya kreativitas, ya. Ada inovatif di sana, ada spirit inovatif, kemudian melek teknologi ya. Ya kalau kita lihat tadi ya, buat kami desainer komunikasi visual itu sejak dimulainya teknologi informasi yang berkembang itu dengan adanya internet, kami termasuk industri pertama yang langsung tune in ya dengan teknologi itu. Jadi jangan salah teman-teman di Salaman sana, di 10 km dari Borobudur, sejak tahun 2000 sudah terkoneksi dengan dunia internasional gitu. Di sana ada ribuan ya. Di sini kalau nggak salah hadir salah satu perintisnya ya, Mas Elin ya, hadir di sini. Kemudian desainer juga punya solidaritas sosial ya, dan kemudian empati ya. Empati ini sangat melekat di kami ya, karena dari proses pendidikan segala macam, desainer itu selalu dilatih untuk melihat apa yang dirasakan oleh target audiennya ya. Jadi kita selalu dari prosesnya sudah belajar itu. Jadi desainer itu adalah orang-orang yang punya empati. Ya, kemudian desain adalah salah satu profesi yang selalu tujuannya adalah untuk memberikan solusi. Ya. Jadi kita adalah problem solver di sini. Dan juga biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang suka tantangan. Ya, dari sifat-sifat itu semua akhirnya membuat profesi desainer itu adalah profesi yang sangat adaptif. Ya. Ketika dia adaptif, dia akan resilient terhadap situasi yang ada. Dia punya ketahanan yang kuat. Ya, ya ini saya melihatnya dari sisi positifnya ya. Kalau dari sisi ekonomi mungkin ya jeblok ya tadi, turun sampai 50% ya dari hasil risetnya tadi. Ya dengan adanya resiliensi itu akhirnya kita mulai bisa membangun budaya baru ya selama pandemi, dan akan menjalani budaya baru pasca pandemi nanti gitu. Jadi kita udah siap ya. Ini adalah satu pembelajaran yang luar biasa ya dengan adanya pandemi ini gitu. Oke, next. Jadi ya ini adalah penutup. Ya. Adanya pandemi itu adalah refleksi ya untuk melihat kembali apa yang sudah dicapai dan merancang kembali budaya kerja kreatifnya agar selalu relevan, kontekstual dengan zaman ya, di masa pandemi COVID-19 ya, dan akan progresif pasca pandemi COVID-19 ya, terus aja dengan spiritnya. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas Has. Jadi intinya kreativitas tanpa batas ya Mas? Iya Pak. Dan ada satu poin yang menarik, perubahan adalah hal yang kekal. Yang kedua ada pertanyaan untuk Mas Has dari Pak Awalubi Budiargo. Ya, selama pandemi ini, adakah list studio desain atau ilustrasi yang menerima magang, Mas? Oke, saya akan jawab ya. Memang sekarang itu menjadi kendala ya buat lembaga pendidikan tinggi ya terkait dengan program magang atau internship, di mana untuk banyak juga yang terjadi pemutusan magang ya. Jadi magangnya berjalan diputuskan, tidak bisa dilanjutkan karena COVID ya. Kemudian ada juga yang tetap bisa berjalan ya. Bahkan yang terkena dampak kan sebenarnya yang semester kemarin udah masuk ya. Nah, kebijakan dari perusahaan sendiri saat ini juga kita belum tahu ya untuk semester berikut ini gimana proses pemagangannya ya. Kecuali beberapa perguruan tinggi yang pemagangannya itu 2 semester ya. Banyak diantaranya yang akhirnya bisa diperpanjang untuk semester berikutnya ya. Karena di subsektor kita di industri banyak juga terjadi layoff ya, karyawan tetapnya aja di layoff gitu loh, anak magangnya juga banyak juga yang menjadi korban. Akhirnya yang perlu dilakukan kampus biasanya adalah melakukan program substitusi ya dengan
dengan ada yang caranya membuat semacam workshop ya di kampus yang itu dianggap sebagai magang. Workshopnya dilakukan dengan mengerjakan proyek-proyek yang dimiliki oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi sendiri kan juga banyak mempunyai kebutuhan terhadap materi-materi komunikasi visual gitu. Ya untuk list kami jujur belum mempunyai Pak ya secara konkret, karena memang prosesnya masih berjalan ya dalam menyikapi kondisi COVID untuk anak-anak magang ya. Bahkan di kampus juga ada yang kebijakannya jelas kok, kalau disuruh masuk kampus tidak akan bertanggung jawab ya, dan perusahaan malah kampus menyarankan untuk mahasiswa tersebut untuk mengundurkan diri kalau bekerjanya ada di kantor ya. Kampus menuntut bahwa harus bisa dikerjakan secara remote kayak gitu. Dan akhirnya ada juga yang mengundurkan diri segala macam seperti itu, Pak. Jadi situasi ini memang akhirnya kita butuh terobosan ya untuk menyikapi hal ini. Sebenarnya kalau terutama kalau di Jakarta ya dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan WFH segala macam, yang mana juga mereka biasanya lebih memprioritaskan karyawannya ya dalam situasi kayak gini. Tapi kebetulan saya juga mengajar ya, juga membimbing program intensif. Di sini kalau saya lihat yang saya pegang itu nggak nyampe 10% ya yang akhirnya di cut ya program magangnya oleh perusahaan gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi mohon maaf memang kita belum mempunyai data ya terkait dengan perusahaan mana yang masih tetap menjalankan program internship segala macam, dan ini juga mungkin bisa masukan buat kami ya untuk membuat terobosan gimana membuat sistem magang ya yang mungkin bisa dikelola oleh asosiasi ya dengan melibatkan kampus-kampus yang ada di Indonesia yang sebenarnya itu adalah potensi sumber daya manusia kreatif yang luar biasa untuk dikelola kayak gitu. Terima kasih Pak.